Perilaku tidak manusiawi orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit berwarna kerap terjadi di masa lampau. Perbudakan adalah salah satu bentuk yang paling umum. Manifestasi lainnya adalah kebun binatang manusia. Kebun binatang manusia merupakan pertunjukan anggota suku asli Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, yang populer di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Mereka ditempatkan di dalam sebuah kandang, selayaknya binatang. Pada pertengahan tahun 1800-an, apa yang dimulai sebagai rasa ingin tahu berubah menjadi mengerikan, ketika para peneliti mencari bukti fisik untuk teori ras mereka. Akhirnya, pada masa kolonial, ratusan ribu orang mengunjungi kebun binatang manusia, yang dibuat sebagai bagian dari pameran dagang internasional berskala besar. Di sini mereka dapat menyaksikan miniatur desa kanak atau Senegal, dengan penduduk asli yang dibayar untuk menampilkan tarian perang, atau ritual keagamaan di hadapan penguasa kolonial. Fenomena kebun binatang manusia ini bermula dari kelahiran pertunjukan sirkus di London pada 1770-an. Sirkus tersebut tidak hanya memamerkan kemampuan atletis atau hewan eksotis, tetapi juga orang-orang aneh. Kemudian, konsep aneh dalam kepala orang Eropa juga berkembang. Tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki kondisi fisik tidak wajar, tapi juga suku-suku asli dari luar benua biru dengan warna kulit, gaya hidup dan kebudayaan yang berbeda. Pandangan tersebut selaras dengan rasisme yang melekat pada masa kolonialisme Eropa. Kebun binatang manusia menjadi etalase untuk menunjukkan klaim bahwa strata orang kulit putih lebih tinggi dan lebih beradab dibandingkan dengan orang kulit berwarna. Nigel Rothfels dalam bukunya, Savages and Beasts, The Birth of Modern Zoo, tahun 2008, mengungkapkan, pelopor kebun binatang manusia adalah Karl Hagenbeck, seorang wirausahawan binatang eksotis asal Jerman. Sepanjang pertengahan 1800-an Hagenbeck menyuplai banyak binatang liar hasil buruannya kepada kebun binatang di Eropa. Ia mendapatkan ide untuk mendatangkan orang suku asli yang paham tentang binatang eksotis. Lalu, ia membawa serta orang suku Sami asal Skandinavia bersama rusa kutub utara. Hagenbeck membuat miniatur tempat tinggal orang Sami, termasuk rumah tradisional dan aksesorisnya. Orang-orang Sami dibiarkan hidup sebagaimana mereka biasa menjalankan aktivitas sehari-hari di tempat asalnya, termasuk ritual khas yang mereka lakukan. Kemudian, Hagenbeck mengklaimnya sebagai pertunjukan kebudayaan asing. Warga Jerman yang belum pernah melihat orang primitif sangat antusias menyaksikan orang-orang Sami. Hal itu membuat kapitalis Eropa lainnya turut membuat kebun binatang manusia tandingan, yang mulai bermunculan pada tahun 1830 sampai tahun 1840-an. Kebun binatang manusia semakin sering dipertontonkan di Paris, Hamburg, Berlin dan London. Juga di Barcelona, Milan, New York dan kota-kota besar di Eropa dan Amerika Serikat. Hagenbeck membawa suku Nubia dari selatan Mesir, suku asli Samoa dari kawasan Polinesia, dan orang Inuit yang tinggal di kawasan Antartika, juga manusia-manusia unik dari berbagai negara. Para pesaing Hagenbeck mempertunjukkan kebun binatang yang berisi manusia asli Senegal, Madagaskar dan Suriname. Ada juga yang membawa orang-orang pribumi dari wilayah Asia, seperti India, Sri Lanka dan suku asli di Filipina. Amerika Tengah dan Selatan menjadi kawasan yang pertama kali dieksplorasi para penjelajah Eropa, juga tak luput dari bisnis ini. Orang suku asli di Chile, diboyong untuk dipamerkan di World Fair yang diselenggarakan di Saint Louis, Amerika Serikat, hingga ke Antwerp, Belgia. Orang-orang dari suku asli itu ada yang ikut secara sukarela, ada pula yang terpaksa karena kondisi ekonomi. Salah satu contohnya ialah Theodore Wonja. Pada akhir abad ke-19, Wonja dan keluarganya pindah dari Kamerun ke Eropa untuk mencari pekerjaan yang layak. Sayangnya, satu-satunya bisnis yang mau menyewa tenaga mereka adalah pengelola kebun binatang manusia. Akhirnya mereka terpaksa menjadi objek tontonan, karena rasisme membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Para kapitalis berkilah, bahwa usaha kebun binatang manusia bisa menjadi kesempatan orang suku asli untuk jalan-jalan keliling dunia. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang dari suku asli hanya dijadikan komoditas. Mereka diperlakukan sebagai buruh kontrak yang akan disingkirkan jika sudah tidak diperlukan lagi. Namun mereka tidak memiliki pilihan, karena sebagai anggota suku asli non-kulit putih, mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan peradaban modern ala barat. Kondisi kesehatan mereka juga memprihatinkan. Tidak sedikit yang meninggal karena sakit keras dalam perjalanan menggunakan kapal. Yang lainnya meregang nyawa karena dieksploitasi di Eropa dan Amerika. Kisah paling menyedihkan dialami oleh Ota Benga. Misionaris Samuel Peel Werner membawanya ke Amerika Serikat. Benga dijanjikan akan disekolahkan. Namun, ternyata Werner hanya ingin memeras keuntungan dari Benga. Benga disewakan ke pengelola kebun binatang. Kekayaan Werner berlipat ganda, sementara Benga semakin diperlakukan semena-mena. Bahkan, Benga diminta untuk mengikir giginya menjadi tajam, seperti gigi binatang buas. Ia kemudian menjadi objek tontonan paling populer di antara anggota suku asli lainnya. Benga dikapitalisasi Werner hingga tahun 1906. Kemudian, Benga diserahkan ke pihak kebun binatang Bronx di New York.
Sikap kontra dari para pendeta membuat Benga dinonaktifkan dan dipindahkan ke panti yatim piatu. Pada 1916, setelah lebih dari 1 dekade tinggal di negeri Paman Sam, pada usia 32 tahun, Benga bunuh diri dengan sepucuk pistol. Kisah sedih lainnya datang dari Saartjie Baartman, atau yang lebih dikenal dengan nama Venus Hottentot dari Afrika Selatan, yang lahir sekitar tahun 1780. Tahun 1810 Venus dibawa ke London untuk dipajang. Ia memiliki karakteristik genetik yang dikenal sebagai Stitapigia, yakni bokong yang sangat menonjol dan labia yang memanjang. Tampilannya yang tidak biasa itu banyak disukai pengunjung kabaret di ibu kota Inggris. Ketika ia meninggal dalam kemiskinan, kerangkanya dipajang, dipamerkan di Museum of Mannequin di Paris hingga 1974. Baru pada tahun 2002, jenazahnya dipulangkan ke Afrika Selatan untuk dimakamkan. Kebun binatang manusia masih populer hingga era Perang Dunia II. Setelah itu, perlahan mulai ditinggalkan. Kehadiran televisi secara efektif mampu mengenalkan dunia beserta manusia dan kebudayaannya ke masyarakat di benua Eropa dan Amerika Utara. Hal itu membuat berkurangnya rasa penasaran orang kulit putih atas hal-hal yang selama ini dianggap primitif dan eksotis. Selain itu, sejak pertengahan abad ke-20, organisasi-organisasi kemanusiaan berskala global mulai tumbuh, suara aktivis antirasisme semakin menggema. Pengunjung pertunjukan kebun binatang manusia semakin sepi. Bisnis rasis itu pun akhirnya kolaps dengan sendirinya.